Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Zahra Munte, NPM 21082602125. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan depresi. Yang pertama dari definisi. Definisi dari gangguan depresi ini adalah gangguan suasana hati atau mood yang dia itu dapat mempengaruhi pola pikir, perasaan, dan aktivitas sehari-hari. Dan gangguan depresi ini terjadi minimal 2 minggu dan dia berturut-turut. Gangguan depresi ini merupakan gangguan psikiatri yang menonjolkan mood sebagai masalah utamanya. Untuk epidemiologi dari gangguan depresi ini, yang pertama setelah pubertas, resiko untuk depresi itu meningkat 2 sampai 4 kali lipat dengan 20% insidennya itu pada usia 18 tahun. Sedangkan perbandingan pria wanita itu 1:2 dikarenakan dengan biasanya tingkat kecemasan pada wanita itu lebih tinggi dan juga adanya perubahan estradiol, perubahan testosteron saat pubertas atau persoalan sosial budaya yang berhubungan dengan perkembangan kedewasaan pada wanita. Dan depresi ini sering terjadi pada wanita yang berusia 25 sampai 44 tahun dan puncaknya itu pada masa kehamilan. Namun faktor sosial juga dapat mempengaruhinya seperti stres dari masalah keluarga atau masalah pekerjaan. Selanjutnya untuk etiologi dari gangguan depresi ini, yang pertama itu ada faktor biologis, faktor psikososial, atau faktor genetik. Faktor genetik ini memungkinkan keluarga dari eh, pasien memiliki riwayat gangguan depresi. Selanjutnya untuk dari kriteria diagnosis PPDGJ, yang pertama untuk gejala utamanya itu mungkin ada efek depresi, yaitu moodnya yang berubah-berubah. Selanjutnya ada kehilangan minat dan kegembiraan. Selanjutnya juga berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah atau rasa lelah yang nyata sesudah kerja dan menurunnya aktivitas. Selanjutnya untuk gejala lainnya, yang pertama mungkin ada konsentrasi dan perhatiannya berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dan pesimis, tidur terganggu, dan juga ada gagasan untuk melakukan bunuh diri. Untuk dari pedoman diagnostiknya itu yang pertama ada episode depresi ringan, di mana itu 2 gejala utama dan ditambah dengan 2 gejala tambahan yang terjadi selama 2 minggu berturut-turut. Selanjutnya ada episode depresi sedang, yaitu 2 gejala utama ditambah 3 gejala tambahan. Selanjutnya episode depresi berat tanpa gejala psikotik, yaitu 3 gejala utama ditambah dengan 4 gejala tambahan. Selanjutnya untuk episode depresi berat dengan gejala psikotik, 3 gejala utama ditambah 4 gejala tambahan dan disertai dengan adanya waham, halusinasi, atau stupor depresif. Dan selanjutnya pada diagnosis banding. Untuk diagnosis banding dari gangguan depresi ini sendiri, yang pertama itu ada bereavement. Bereavement ini adalah rasa kesedihan yang berlebihan karena putusnya suatu hubungan dan dapat memperlihatkan gejala yang sama dengan episode depresi mayor. Tingkat keparahan dan durasi dari gejala dan dampaknya pada fungsi sosial dapat membantu dalam menyingkirkan antara kesedihan yang mendalam. Selanjutnya ada gangguan aktif disebabkan karena kondisi medis umum. Jadi salah satu diagnosis bandingnya ini merupakan gejala depresi dapat diperlihatkan dari efek fisiologi suatu kondisi medis khusus yang terjadi sebelumnya. Selanjutnya ada gangguan afektif disebabkan karena JAD, yaitu mungkin efek samping obat yang digunakan oleh pasien. Selanjutnya ada juga gangguan bipolar. Gangguan bipolar juga merupakan salah satu diagnosis banding dari gangguan depresi. Gangguan bipolar sering berawal dengan episode depresi, dan pasien bipolar mengalami episode depresi lebih lama dibandingkan dengan hipomania atau mania. Selanjutnya ada Back Depression Inventory 2, yaitu di mana merupakan
Di antaranya menggambarkan emosi, perubahan sikap, dan juga ada gejala somatik. Selanjutnya ada tata laksana dari gangguan depresi ini sendiri. Yang pertama ada antidepresan trisiklik, yaitu kita bisa memberikan amitriptilin 25 mg 3 kali sehari. Selanjutnya ada dari SSRI, yang pertama sertralin 50 mg 1 kali sehari, dan juga ada fluoxetine 20 mg 1 dalam sehari. Selanjutnya untuk tata laksana dan farmakologi, mungkin kita bisa eh, melakukan psikoterapi atau elektrokonvulsif terapi. Selanjutnya untuk prognosis dari gangguan depresi ini sendiri, beberapa pasien dapat menjadi kronis atau penyakitnya menjadi berulang. Relapse terjadi pada 6 bulan pertama dari masa penyembuhan, terjadi pada sekitar 25% pasien, 58% akan relapse setelah 5 tahun, dan 80% akan relapse setelah 15 tahun setelah penyembuhan yang terdahulu. Ini referensi yang saya gunakan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.